Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Beni, guru kimia dari SMA Katolik Santo Petrus, Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik tentang strategi, scaffolding, diferensiasi konten, pembuatan larutan. Pembuatan larutan dalam pembelajaran praktikum kimia sangat penting untuk diketahui siswa, karena hal ini akan menyita waktu yang cukup banyak di dalam kelas laboratorium. Di fase E, kami bersepakat untuk membelajarkan pembuatan larutan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode co-teaching. Pengelompokan siswa dapat dilakukan dengan pretest terhadap 3 pengetahuan deklaratif yang menjadi dasar dalam pembuatan larutan. Menyesuaikan dengan gaya belajar dan 3 pengetahuan deklaratif tadi, disusunlah suatu lembar kerja aktivitas elektronik dengan strategi scaffolding yang memfasilitasi 8 jenis variasi hasil pretest. Saat hasil pretest menunjukkan bahwa banyak kelompok yang memerlukan banyak bantuan, maka guru harus dapat dengan sabar meluangkan waktu lebih banyak untuk memperbaiki konsep itu terlebih dahulu. Lembar kerja dirancang dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok dengan lebih rinci dan dilengkapi dengan peringatan keamanan dan keselamatan kerja. Tutorial lembar kerja peserta didik elektronik adalah sebagai berikut. Mula-mula, siswa mengakses kimia.smapetrus.net dengan akun smapetrus.net masing-masing milik siswa. Lalu, mereka memilih LKPD praktikum pembuatan larutan. Di sana terdapat 4 menu utama, yaitu materi umum, pretest, lembar aktivitas, dan post-test. Lembar aktivitas inilah yang dibagi menjadi 8 jenis. Misal, untuk lembar litio, bagi yang belum menguasai ketiga pengetahuan deklaratif tersebut, maka semua tahapan dilengkapi dengan gambar penuntun yang lebih tepat dan rinci. Tahap pertama, pembentukan kelompok. Sebelum praktikum, kelas diberikan bahan materi bacaan terkait pembuatan larutan. Pada hari pelaksanaan pembelajaran, dimulai dengan pretest. Lalu kelas kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pretest. Kelompok dengan variasi lebih banyak bantuan dibimbing langsung oleh teacher, sedangkan dengan variasi sedikit bantuan dibimbing oleh co-teacher. Tahap 2, instruksi umum. Sebelum masuk kerja tim, teacher memberikan instruksi umum apa yang harus dilakukan dan menjelaskan konsep yang keliru dipahami siswa dari hasil pretest sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa siswa tidak diberitahu bahwa mereka dikelompokkan karena hasil pretestnya tinggi atau rendah untuk menghilangkan rasa kesenjangan di kelas. Tahap 3 yaitu pembimbingan tim investigation. Setiap kelompok mengakses lembar aktivitas masing-masing tim dan melakukan sesuai petunjuk yang diberikan. Teacher dan co-teacher mendampingi setiap tim di bawah tanggung dan membawa mereka memikirkan dan mengubah langkah yang dilakukan saat ini. Saat alat yang diambil keliru atau digunakan dengan cara yang tidak aman, maka teacher dan co-teacher akan mendekati dan memberi contoh untuk melihat kembali lembar kerja dan mengajak siswa menemukan kekeliruannya, memperbaikinya, ataupun membimbing atau memberikan contoh cara kerja penggunaannya. Setelah proses pembuatan larutan selesai, siswa diajak untuk membersihkan kembali peralatan dan mengikuti post-test. Tahap keempat yaitu refleksi. Setelah mengerjakan post-test, teacher atau co-teacher melakukan refleksi di dalam kelompok kecil terlebih dahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik terkait keberhasilan, kesulitan, proses, dan nilai-nilai kehidupan yang dipelajari selama pembuatan larutan. Berikut ini cuplikan refleksi yang dilakukan oleh siswa. Kalau di prakteknya penontonnya biasanya membantu atau tidak? Membuat penonton tadi apakah membantu? Tadi kalian sama yang gambar. Kalau tanpa gambar itu tadi, Hasil yang diperoleh adalah nilai rata-rata pretest dari 59,48
meningkat pada Pospes menjadi 74,19. Bahkan, profil pelajar Pancasila juga teridentifikasi muncul dalam aktivitas pembelajaran ini. Mari kita kilas balik kembali tahapan yang telah dilakukan. Berdasarkan 3 pengetahuan dasar deklaratif pembuatan larutan, maka kita rancang 8 lembar aktivitas dengan strategi scaffolding yang berbeda. Sebelum tes dilakukan, siswa diberikan materi pembuatan larutan terlebih dahulu. Kemudian saat pembelajaran, dilakukan pretest dan pembagian kelompok. Selanjutnya, lakukan instruksi umum untuk memperbaiki miskonsepsi utama yang ditemukan dari pretest. Kemudian, lakukan pembimbingan dengan tipe station, dan terakhir, lakukan pretest dan refleksi. Melalui pembelajaran yang dilakukan ini, guru mengambil kesimpulan bahwa setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran bila difasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Setiap siswa tidak dapat disamaratakan karena memiliki keunggulannya masing-masing dan ada celah keterbatasan yang membutuhkan guru untuk memfasilitasi hal tersebut. Hal ini memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan mempersiapkan pembelajaran dan mengenali karakteristik siswa dengan baik. Oleh karena itu, guru tetap harus mengupgrade diri, menemukan hal-hal yang baru yang dapat memudahkan pembelajaran. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan tetap bersemangat.